Selamat pagi pemirsa. Katanya, Surabaya itu kota yang nggak pernah tidur. Tapi beberapa waktu lalu, kota ini sempat terbangun karena aksi besar yang bikin semuanya panas. Kembali lagi bersama saya, Emily Sidarta, dalam program Louis Post. Kami hadir untuk membawakan berita terkini dan terhangat di Surabaya, dengan sudut pandang yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Beberapa waktu lalu, aksi anarkis dan demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Surabaya pada akhir Agustus hingga awal September 2025 mengguncang stabilitas sosial dan memperlebar kesenjangan ekonomi. Peristiwa ini tidak hanya mengganggu ketertiban masyarakat, tetapi juga memperlambat roda perekonomian di berbagai sektor. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, rata-rata upah minimum provinsi di Indonesia pada tahun 2025 hanya berkisar antara 2,2 juta rupiah hingga 4,8 juta rupiah. Sementara kebutuhan hidup layak buruh di wilayah perkotaan telah menembus 6 juta rupiah per bulan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan ekonomi yang cukup besar. Rasio kini Indonesia pun berada di angka 0,375, menandakan ketimpangan pendapatan yang masih tinggi meskipun sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Lalu, seperti apa dampak langsung yang dirasakan masyarakat akibat aksi tersebut? Untuk mengetahui kondisi di lapangan, kita akan bergabung dengan Glenn Aldridge yang saat itu berada di kawasan Jalan Tunjungan, Surabaya. Ya Pak, selamat sore Pak. Kalau boleh tahu nih, saya dengan Bapak siapa ini? Dengan Eko. Eko. Oke. Nah, kalau beberapa minggu lalu kan ada demo di sini Pak ya. Itu sebesar apa sih Pak dampaknya terhadap penjualan di restoran ini? Untuk restoran ini tentu saja dampaknya cukup tinggi ya, karena lokasi kita ini di zona kuning dari titik demonya ya, tidak jauh dari titik demo, sehingga kekhawatiran dari customer kita itu sudah pasti ya. Untuk keluar rumah pun mereka pasti masih khawatir waktu itu ya. Jadi kurang lebih dampaknya itu 2-3 minggu itu sangat berdampak ya ke kita ya. Cenderung jumlah customer juga menurun, omset juga menurun. Tapi itu kurang lebih di 2-3 mingguan. Tapi sekarang sudah balik. Sudah normal lagi? Sudah normal. Bu, selamat sore Bu. Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa Bu? Aziza. Aziza. Oke. Nah Bu, ini kan beberapa minggu lalu kan jadi ada demo di sini kan ya, di daerah sini. Nah itu gimana kondisinya Bu? Jualannya Pengaruh sekali. Terus banyak tutup juga. Terus kita biasanya jam 9 tutup, ini jam 5 udah pada tutup semuanya, kita ikut aja takut bahaya ya. Jadi udah tutup. Terus penjualannya udah jauh Bu ya? Jauh dari yang omset selama ini. Soalnya kan banyak yang nggak ke sini, pengunjung juga pada takut ke sini. Terima kasih, Glenn, atas laporannya. Dari situ terlihat jelas bahwa aksi anarkis yang berawal dari tuntutan ekonomi justru memperdalam kesenjangan sosial. Nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam sila kedua dan kelima Pancasila seolah belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan masyarakat. Pemirsa, kesenjangan ekonomi bukan hanya soal angka, tapi juga tentang keadilan yang belum dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Sudah saatnya kita memperkuat semangat persatuan dan gotong royong agar perbedaan tidak lagi menjadi alasan untuk terpecah. Saya Emily Sidarta beserta seluruh tim Louis Post pamit undur diri. Berita bukan sekedar informasi, tapi cermin dari kenyataan yang membentuk kita. Sampai jumpa dan tetap semangat menjaga persatuan.